Ya, silakan. Dengan siapa? Ibu Foni dari Prodi S1 Gizi, silakan. Oh iya, terima kasih untuk masukan. Kita langsung saja ada tanggapan dari Ibu Selviana. Baik, tadi Ibu. Baik, terima kasih untuk masukannya, Ibu. Itu masukan yang sangat bagus. Untuk beberapa hari ini memang ada pembahasan dari teman-teman, saudara-saudari sekalian yang ada di dalam grup yang juga memang kami rasa lumayan tidak penting. Ya, nah untuk kedepannya memang grup WA kelas itu dibuat untuk proses perkuliahan, ya, untuk proses perkuliahan. Seperti tadi yang Ibu berikan masukan bahwa ada hal-hal yang mungkin terlewatkan karena kita saking seringnya bercanda, ya, menanggapi candaan, kita ketawa hahaha, akhirnya melewatkan hal yang sangat penting, ya. Jadi kalau bisa untuk kedepannya, karena memang saat proses perkuliahan dimulai, tolong kurangi bercandaan yang tidak penting. Kita butuh untuk tidak serius, ya. Kita butuh untuk tidak serius sesekali, tapi mungkin waktunya yang perlu diperhatikan, ya. Waktunya perlu diperhatikan. Saatnya perkuliahan berlangsung, jadwal kuliah berlangsung, sudah kelihatan jadwal kuliah nih dari hari Senin sampai hari sekian, jamnya sekian ada perkuliahan. Jangan dulu bercandaan yang tidak penting, ya. Pembahasan yang tidak penting yang bisa mengalihkan perhatian, jangan dulu. Dimohon dengan sangat, ya. Oke, terima kasih banyak Ibu masukannya tadi. Semoga saudara-saudari sekalian bisa mendengar dan nantinya bisa menerapkan dengan baik. Supaya apa? Proses perkuliahan berjalan lancar, kita semua yang ada di grup juga nyaman satu sama lain. Jadi tidak ada yang berkelahi gara-gara chat, gara-gara komen. Nanti tiba-tiba dari WA kelas melebar ke Facebook, melebar ke Instagram, ke YouTube dan segala macam. Kan sangat-sangat tidak bagus, ya. Mengurangi silaturahmi akhirnya. Nah, jadi dimohon untuk grup WA kelas itu dimanfaatkan sesuai manfaatnya, yaitu untuk proses perkuliahan. Kalau memang mau bercanda dan lain-lain, kamu bikin grup sendiri saja, ya. Grup sendiri saja, grup sampingan, tapi bukan untuk menggosip, ya. Ya, karena dari situ nanti silaturahminya pasti putus. Nah, jadi proses perkuliahan berlangsung, grup WA yang digunakan untuk proses perkuliahan jangan ada bercanda-bercandaan yang tidak penting, ya. Baik, terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih atas masukannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk masukan dari Ibu Foni. Mungkin masih ada yang lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, masih ada satu penanya. Silakan. Iya. Marlis. Dari prodi S1 keperawatan. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai beasiswa yang di kartu KIP, Ibu. Silahkan. Ya. Saya kan tidak punya kartu KIP, Ibu. Jadi kalau saya mau urus, bagaimana caranya? Oke, itu saja. Baik, kita langsung saja Ibu Mei untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih. Saya sudah menyangka akan ditanyakan ini. Marlis, oke. Sebelumnya saya sudah berulang kali membagikan pengumuman ya tentang KIP kuliah ini di grup Camaba ataupun grup kelas. Nah, mungkin Marlis baru masuk di grup jadi belum tahu informasinya ya. Jadi beasiswa KIP kuliah memang diperuntukkan untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Nah, proses untuk membuat kartu Indonesia Pintar Kuliah ini ya lama sekali prosesnya. Karena apa? Kartu KIP kuliah ini merupakan perpanjangan dari kartu KIP sekolah. Jadi kalau sudah memiliki kartu Indonesia Pintar Sekolah, nanti akan di-upgrade untuk menjadi kartu KIP kuliah. Nah, bagi saudara-saudari yang tidak memiliki KIP kuliah, ya, Mendikbud memberikan keringanan supaya memiliki beasiswa ini dengan cara salah satu syaratnya adalah memiliki surat keterangan kurang mampu dari dinas sosial. Bukan dari kepala desa, RT, RW, camat, bupati dan sebagainya, tetapi dari dinas sosial setempat. Jadi misalnya Marlis dari Sumba misalnya. Jadi surat keterangan kurang mampunya itu dikeluarkan oleh dinas sosial dari Sumba. Nah, surat keterangan kurang mampu ini berisi tentang informasi bahwa memang Marlis merupakan salah satu anggota keluarga kurang mampu yang memiliki ID DTKS. Ya, jadi tinggal kalau misalnya kamu ingin mengajukan beasiswa KIP kuliah, kamu tinggal minta kalau tidak memiliki kartu KIP kuliah, kamu minta ke dinas sosial untuk dibuatkan surat keterangan kurang mampu yang memiliki ID DTKS. Ini informasi dari Kemendikbud. Semua dinas sosial seluruh Indonesia sudah mengetahui aturan ini. Jadi kamu kalau mau mengurus silakan langsung ke dinas sosial. Setelah memiliki surat keterangan kurang mampu ini, sertakan dengan dokumen-dokumen lain yang saya minta. Ya, di pengumuman yang sudah saya sampaikan, sertakan semuanya sesuai aturannya. Ada yang PDF, ada yang JPG, ada yang lain-lain. Silakan kirimkan melalui email, ya, email kemahasiswaan yang sudah saya cantumkan di pengumuman. Ya, sampai tanggal 18 September ini. Jadi tidak ada lagi setelah tanggal 18, tidak bisa lagi karena Mendikbud sudah membataskan bahwa tanggal 20 September ini sudah finalisasi. Gitu. Sudah ya Marlis, paham? Baik, saya rasa sudah paham. Terima kasih. Baik, untuk Marlis sudah jelas ya. Jadi saya langsung saja kita tutup untuk sesi tanya jawab dan kita akan lanjutkan 1 jam ke depan untuk pemateri dari PK4. Jadi 1 jam ke depan ini kita istirahat dulu untuk makan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi dengan materi dari PK4. Baik, mungkin itu saja. Silahkan beristirahat ya. Baik, saudara
saudara-saudari sekalian, saat ini silahkan istirahat makan siang, tapi jangan tidur, nanti kebablasan ya. Silahkan makan dulu, nanti informasi selanjutnya jam makannya 1 jam ke depan, mulai jam 13.30 sampai 12.30 sampai 13.30. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui WA grup kelas. Jangan lupa tetap pantau, jangan tidur, selamat makan siang. Selamat siang semuanya. Kepada Ibu Ria dan Ibu Foni untuk membuat ID meeting selanjutnya, Ibu silahkan. Seperti tadi, nurse dan gizi, bidan dan perawat. Moderator selanjutnya Ibu Ance. Mari Bu, silakan. Oh, harus pakai mic. Di atas sana. Sudah. Ingat tuh saya tahu masuk semua. Kan baru. Iya, tapi itu yang Selamat siang menjelang sore. Selamat datang yang baru masuk. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan PKKMB kita pada pemaparan materi yang terakhir tentang kerjasama dan teknologi informasi. Pemaparan materi akan diberikan oleh Bapak Gutreat Hayat Pajo SPDM HUM selaku pembantu Ketua 4. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Ana Marian Ceteti, SKAP Nurse MKAP. Pemaparan materi akan saya berikan waktu selama 15 menit, kemudian akan kita lanjutkan dalam termin tanya jawab. Termin tanya jawab akan saya buka 2 termin sehingga para mahasiswa diharapkan untuk mengikuti pemaparan materi secara saksama, mempersiapkan pertanyaannya sehingga pada waktu bertanya tidak tersendat-sendat untuk mengajukan pertanyaannya. Ada beberapa peraturan dalam mengikuti pemaparan materi ini. Harap video mahasiswa dinyalakan dan speakernya mohon untuk dimatikan agar tidak mengganggu jalannya pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak pemateri. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ana. Selamat siang bagi Bapak Ibu dosen dan peserta PKKMB tahun 2020. Pada kesempatan terakhir ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang kerjasama dan teknologi informasi. Tadi Ibu Ana memberikan kesempatan 15 menit, mungkin saya minta tambahan sedikit karena ada 2 bagian yang harus saya jelaskan. Kalau bisa 2 jam mungkin ya. Oke, tapi baik. Kita mulai saja. Bidang kerjasama perguruan tinggi ini merupakan amanat dari pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa sebagai modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Saya kira itu amanat dari pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian hal ini juga sejalan dengan agenda perubahan nawacita yang mengamanatkan penguatan di sektor pendidikan, yaitu dengan
meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, serta melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional. Nah, STIKES Nusantara sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan memiliki peran strategis ya dalam menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang profesional. Nah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional ini, kita memiliki tantangan-tantangan. Paling tidak, perguruan tinggi harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya, kemudian kerjasama antar perguruan tinggi, kemudian juga ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, STIKES Nusantara Kupang sebagai perguruan tinggi kesehatan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi, badan usaha dan pihak lain yang memberi manfaat dalam peningkatan nilai kredibilitas dan nilai akreditasi institusi. Nah, ruang lingkup kerjasama kita bersifat nasional dan internasional. Nanti di bagian akhir nanti saya akan sampaikan kerjasama dengan institusi mana saja yang sudah kita lakukan, baik nasional maupun internasional. Nah, bentuk kerjasama ini ada macam-macam. Nah, ada bentuk kerjasama di bidang akademik dan ada bentuk kerjasama di bidang non akademik. Nah, di bidang akademik misalnya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kami sering sebut dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, kemudian ada penjaminan mutu internal, kemudian penugasan dosen senior sebagai pembina di perguruan tinggi lain, kemudian ada pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain. Nah, ada banyak sebenarnya bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang akademik ini. Nah, kemudian bidang non akademik mencakup pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian yang memang dikhususkan untuk masyarakat. Kemudian ada layanan keahlian praktis dan pemberian beasiswa. Nah, itu adalah kerjasama yang bersifat non akademik. Nah, kalau kemarin mungkin adik-adik mungkin pernah dengar ada istilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu adalah gagasan dari menteri kita yang terbaru, Pak Nadiem Makarim. Walaupun saat ini konsep ini belum diimplementasikan untuk perguruan tinggi kesehatan dan pendidikan, namun untuk tahun 2020 ini bagi perguruan tinggi yang mengusulkan program studi baru harus dengan konsep Merdeka Belajar ini. Jadi ya untuk sementara kita belum melakukan ini, tapi keyakinan saya dengan syarat-syarat pengusulan program studi baru yang dikeluarkan oleh kementerian, mungkin 2 atau 3 tahun lagi mau tidak mau kita harus mengikuti ini semua, Merdeka Belajar. Nah, apa yang ditakutkan dari dalam Merdeka Belajar ini? Sebenarnya ada 3. Ada satu hal yang sangat menyita perhatian kita dan sangat berhubungan dengan kerjasama, yaitu
hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, pengaturannya ini tidak semudah kerjasama yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena 3 semester ini setara dengan 60 SKS. Nah, bagaimana kita melakukan transfer kredit? Nah, itu butuh kerjasama yang sangat intensif. Nah, tidak hanya sekedar MOU. Nah, tapi ada pembahasan-pembahasan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat. Ya, belum lagi ada syarat-syarat lainnya oleh kementerian. Nah, misalnya harus berada pada strata akreditasi yang sama dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh STIKES Nusantara dalam melakukan kerjasama? Kita telah melakukan kerjasama dengan banyak instansi. Yang sempat saya rekap di sini ada sekitar 16 instansi di dalam negeri, kemudian ada 2 di luar negeri. Ya, di antaranya ada Dinas Kesehatan Kota Kupang, kemudian ada juga di Surabaya, ada kita pernah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Ramalan, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Bakti Rahayu Surabaya, Rumah Sakit Brawijaya, Rumah Sakit Jiwa Menur, kemudian di Kupang ada RSUD Yohanes, Wirasakti, Bayangkara, Puskesmas Ikumana, Universitas Nusa Cendana, banyak yang sudah kita lakukan. Nah, rata-rata dari kerjasama ini dalam rangka pelatihan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, selain itu kita juga melakukan kerjasama dengan PT Sentra Vidya Utama dalam rangka penyempurnaan implementasi kurikulum era industri 4.0. Nanti pada saat ada mulai kuliah, nanti akan melihat hasilnya. Ada beberapa yang kita menggunakan platform Sevima. Nah, kerjasama luar negeri ada Kementerian Pendidikan Timor Leste dan Phonics Academy dari Australia. Oke, itu beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam bidang kerjasama. Kemudian teknologi informasi. Nah, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah tata cara bagaimana manusia bersikap, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara di era 80-an, 70-an, sampai 90-an, mungkin sedikit berbeda. Kalau sekarang ini anak-anak kita lahir, dia sudah tahu Android. Malah mungkin ada yang mereka lebih fasih dari kita dalam memanfaatkan teknologi ini. Nah, karena pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan pemakaiannya di masyarakat sudah semakin tinggi, mau tidak mau kita di dunia pendidikan juga harus bisa, orang Kupang bilang, move on. Harus bisa move on.
sekarang ini bumi terasa sangat kecil. Kejadian yang ada di Amerika hari ini bisa viral di Kupang. Yang zaman kami lahir mungkin belum seperti itu. Nah, ada beberapa prinsip yang mendasar yang melatar belakangi keberadaan teknologi informasi ini dalam pendidikan dan pembelajaran. Alasan pertama, teknologi informasi saat ini dilihat sebagai sebuah perilaku pembelajaran generasi terkini. Kemudian alasan kedua, ada evolusi bentuk sumber daya pembelajaran. Ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit mungkin tentang evolusi sumber daya pembelajaran. Evolusi pertama ketika manusia mengenal bahasa. Pada saat manusia mengenal bahasa lebih khususnya pada bahasa verbal, maka proses pendidikan terus menggunakan bahasa. Sehingga kita mengenal ada sastra lisan dan seterusnya di dalam bidang sastra dan linguistik. Jadi proses pendidikan, pewarisan dan lain-lain itu dilakukan secara lisan. Nah, kemudian proses ini dilihat banyak kekurangannya. Ya, kalau misalnya guru-guru atau orang-orang tua itu sudah mulai pikun, daya ingatnya sudah mulai menurun, maka proses ini akan mengalami kemandekan. Nah, kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk mengisi kekurangan dari verbal tadi, maka dilakukan dengan tulisan. Nah, evolusi kedua setelah manusia mengenal tulisan. Jadi pada saat mengenal tulisan itu, orang mulai berpikir bahwa hal-hal penting yang berkaitan dengan proses regenerasi dan seterusnya perlu ditulis sehingga bisa dibaca oleh anak cucu di kemudian hari. Tapi bukan berarti proses ini tidak mengalami hambatan. Nah, karena proses menulis pada zaman dulu tidak semudah sekarang. Satu manuskrip itu barangkali ditulis bertahun-tahun, dan itu pun hanya satu saja. Dan Anda bisa lihat barangkali di film-film sejarah masa lalu, banyak orang memperebutkan kitab-kitab yang memang hanya ada satu salinan saja. Nah, kemudian berangkat dari itu muncullah mesin cetak. Nah, untuk mengisi kekurangan dari setelah kita mengenal tulisan tadi yang jumlahnya terbatas, setelah muncul mesin cetak, hal itu mulai bisa dikurangi, karena satu hal itu bisa dicetak sebanyak-banyaknya dan bisa disebarkan ke banyak orang atau ke berbagai tempat. Nah, tapi hal ini juga bukan berarti tidak mengalami kendala. Karena apa? Untuk mengirimkan tulisan-tulisan ini juga butuh waktu, butuh dana yang besar. Kemudian pada evolusi yang keempat, setelah kita mengenal internet dan seterusnya, maka semua tadi itu bisa terpangkas. Kalau dulu kami mau kirim surat itu harus pergi ke kantor pos dulu, tapi sekarang ini kan tidak. Dengan teknologi informasi sekarang ini, dalam hitungan detik
apa yang ingin Anda sampaikan kepada sasaran Anda bisa tersampaikan dengan cepat. Nah, kemudian yang berikutnya, keterbatasan fisik dan alasan ketiga, keterbatasan fisik dan panca indera manusia. Kemudian alasan keempat, perbedaan kecerdasan dan ragam gaya belajar. Saya kira nanti Anda berhadapan dengan dosen psikologi, ada Pak Sony nanti yang akan menjelaskan banyak hal tentang itu. Karena kita ini punya minat yang berbeda, pasti gaya belajar juga berbeda. Ada mungkin suka duduk di meja, ada mungkin suka tidur-tiduran, ada yang kepala di bawah, kaki di atas barangkali. Ada mungkin suka belajar kalau dengar musik sedikit. Ada mungkin butuh ruang tenang. Ada mungkin yang belajar itu harus ke pantai, macam-macam. Tapi lebih parah kalau tidak mau belajar sama sekali. Nah, kehadiran teknologi informasi ini bisa menjembatani itu semua. Nah, kalau dulu itu sistemnya guru menjadi sumber belajar, dosen menjadi sumber belajar. Kita hanya dengar dari dosen saja. Sehingga sistem yang seperti itu belum tentu cocok untuk setiap mahasiswa, setiap murid yang kita ajar. Ada mungkin hanya bisa mendengar, ada yang lain itu mungkin harus baca buku, atau mungkin ada yang lain harus lewat video dan lain-lain. Teknologi informasi menjawab semua itu. Nah, sehingga sekarang ini sistem pembelajaran itu bukan lagi berpusat pada guru atau dosen, tapi dia berpusat pada siswa. Guru dan dosen itu sekarang ini menjadi fasilitator. Karena apa? Karena sumber belajarnya itu terlampau banyak. Kalau dulu hanya guru, sekarang tidak. Sumber belajar Anda tidak terhingga. Anda mencari informasi apa saja di internet ada. Anda mencari informasi tentang kentut saja itu banyak. Mulai dari baunya dengan sifat manusianya seperti apa dan itu banyak sekali. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, terlalu banyak. Nah, kemudian alasan berikut, tuntutan penyelenggaraan proses yang efektif dan efisien. Ya, saya kira ini bisa dipahami semua, tidak perlu saya jelaskan. Karena sekarang ini dengan sistem aplikasi, Anda bisa lihat misalnya, saya yakin ini mungkin suka dengan toko-toko online. Mereka tidak perlu bayar karyawan yang banyak untuk menjaga toko, cukup dengan sebuah handphone. Dan itu dapat menjangkau tempat yang luas. Ya. Seakan-akan sekarang ini dunia ada di genggaman. Nah, itu beberapa alasan yang mau tidak mau dunia pendidikan juga harus masuk. Kita tidak bisa mengabaikan teknologi informasi. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan di Stikes Nusantara? Saya kira mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ketua Stikes tadi. Ada banyak yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya sekarang ini Anda daftar kan tidak perlu ke kampus. Anda daftar online,
termasuk proses ini pun Anda tidak perlu ke kampus, Anda bisa duduk di rumah. Nah, syukurlah yang mungkin ada duduk pakai pakaian seragam, tapi saya yakin ada yang tidur-tiduran juga. Nah, karena dari sekian peserta ini hanya yang saya lihat ini tidak semuanya, mungkin ada yang sudah tidur. Nah, tapi nanti kalau proses kuliah itu berbeda, karena aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada saat perkuliahan itu sudah dibekali dengan kecerdasan-kecerdasan buatan, sehingga apa yang Anda lakukan di rumah itu, walaupun kami tidak berada di rumah Anda, paling tidak kami bisa mengetahui apa yang Anda lakukan. Ya, nanti juga Anda untuk pengisian KHS itu juga nanti dilakukan secara online. Nanti akan dipandu oleh ketua-ketua program studi dan dosen-dosen di program studi. Mungkin materinya besok, barangkali setelah sesi di program studi. Jadwal kuliah dan lain-lain itu juga nanti Anda bisa lihat secara online. Kemudian nanti ada survei kepuasan mahasiswa yang Anda harus isi setelah Anda melihat nilai dan mau melakukan pengisian KRS untuk semester berikutnya. Nah, kemudian nanti proses pembelajaran juga dilakukan secara daring. Kita sudah punya e-learning sendiri. Nah, Anda bisa manfaatkan itu, dan kita sudah menggunakan ini sebelum ada corona. Jadi perguruan tinggi dia masih kebingungan pada saat muncul corona, kita tidak, karena kita sudah melakukan ini sebelum corona. Kita sudah melakukan ini sebelum corona, dan sistem pembelajaran di STIKS Nusantara saat ini sudah menggunakan metode blended learning, jadi campuran antara online dan offline. Nah, untuk sementara ini kita full online. Nah, sistem yang sekarang sementara kami garap dan di tim IT belum selesai. Ada beberapa yang kemungkinan akan diimplementasikan untuk semester ini. Yang pertama itu sistem informasi keuangan dan sistem pengembangan sistem pembimbingan skripsi online. Paling lambat bulan depan itu sudah jadi. Kalau sistem informasi keuangan ini sebenarnya sudah diimplementasikan dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja dipending, dan mungkin tahun ini akan diimplementasikan penuh. Oke, itu kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Yat atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk pada termin tanya jawab. Saya berikan kesempatan pada termin pertama 2 orang penanya dari Prodi Nurse dan Prodi Gizi. Aturan bertanya, sebutkan namanya, dari prodi mana, dan ajukan pertanyaan secara padat dan jelas. Jika ingin bertanya, maka speakernya mohon untuk diaktifkan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Prodi dari S1 Perawat, langsung saya. Apa yang positif dan negatif?
Sebutkan namanya. Namanya siapa tadi? Ulangi. Perkenalkan, nama saya Anaya dari dari Prodi S1 Keperawatan. Pertanyaannya, apa dampak positif dan negatif dan teknologi? Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya. Apa dampak positif dan negatif dari teknologi informasi? Begitu? Ya. Satu orang penanya lagi saya berikan kesempatan. Saya Ibu. Sebutkan namanya, dari prodi mana? Perkenalkan, nama lengkap saya Firly Kamelania KE dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya mau bertanya. Tadi Bapak sempat menjelaskan tentang kegiatan Merdeka Belajar yang akan dilakukan 2-3 tahun ke depan. Di sini saya mau bertanya, apa keuntungan bagi kami mahasiswa SIKES Nusantara jika kegiatan Merdeka Belajar itu diterapkan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, apa keuntungan bagi mahasiswa SIKES Nusantara apabila belajar merdeka, sistem belajar merdeka itu diterapkan selama perkuliahan? Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, bukan hanya teknologi saja, hampir semua hal dalam kehidupan ini punya dua sisi. Ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Kalau misalnya teknologi itu kita pakai seperti sekarang ini, ya saya kira semua orang bisa menerima itu. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk kejahatan, sekarang disebut dengan kejahatan cyber. Malah sekarang ini di Polda, di Polres itu semua ada unit cybercrime untuk kejahatan di bidang teknologi informasi. Ada orang menyebarkan hoax, tapi kalau misalnya Anda menyebarkan ilmu pengetahuan itu baik, tapi kalau misalnya yang Anda sebarkan itu kebohongan, itu kejahatan. Nah, kebaikan dan keburukan itu sebenarnya dua sisi mata uang yang agak sulit dipisahkan. Contohnya kita pegang pisau atau pedang. Kalau misalnya kita pakai untuk menggorok leher ayam, nah itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita pegang pisau itu dan menggorok leher orang, itu menjadi masalah. Makanya sebut bahwa hampir semua hal dalam kehidupan ini punya dua sisi. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tergantung bagaimana kita manfaatkan itu. Nah, untuk teknologi informasi ini, tujuannya untuk hal yang baik, membantu manusia. Nah, misalnya tadi saya sudah jelaskan, misalnya dalam proses pembelajaran, mulai dari tahap bagaimana manusia mengenal bahasa sampai dengan munculnya teknologi informasi. Teknologi informasi melengkapi hal-hal yang tadi masih kurang pada saat manusia mengenal bahasa, mengenal tulisan, kemudian muncul mesin cetak dan seterusnya. Tapi dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, semuanya bisa dipangkas. Nah, kejahatan banyak sekali. Kalau Anda pernah mungkin mendengar ada namanya hacker. Padahal sebenarnya hacker itu tidak selamanya buruk. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan apa yang dia miliki. Sebenarnya orang-orang cerdas di bidang IT, hanya kecerdasan mereka itu mereka gunakan
untuk merusak. Nah, jadinya intinya itu. Jadi IT itu banyak manfaatnya. Tapi kalau berada di tangan orang yang salah dengan tujuan yang salah, maka akan sangat merusak. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan berikut, berkaitan dengan merdeka belajar. Saya kira sudah banyak yang menonton YouTube-nya Pak Nadiem. Kemudian ada buku khusus tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, baik dalam bentuk buku yang utuh maupun slide-slide presentasi. Nah, mungkin banyak yang sudah baca itu. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya supaya perguruan tinggi itu tidak egois. Karena apa? Karena dunia usaha, dunia industri juga membutuhkan tidak hanya ilmunya, tapi juga keterampilan. Percuma kalau dia punya ilmu yang hanya pintar berteori saja, tapi pelaksanaannya tidak tahu buat apa. Nah, oleh karena itu kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri supaya perguruan tinggi mendapatkan masukan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga apa yang nanti diajarkan oleh perguruan tinggi itu tidak melenceng jauh dari kebutuhan pasar. Nah, makanya nanti di dalam pemutakhiran kurikulum dan lain sebagainya, kehadiran dari dunia usaha dan dunia industri ini atau para pemangku kepentingan sangat diharapkan, sehingga perguruan tinggi itu mendapatkan masukan-masukan yang berkaitan dengan apa yang harus diajarkan di perguruan tinggi. Nah, bukan berarti mereka mendikte perguruan tinggi, tidak. Menyamakan persepsi, konsep, sehingga apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu dia tidak berdiri sendiri dari kebutuhan pasar. Itu intinya sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, inti dari Merdeka Belajar ini bahwa kita mungkin pernah dengar ada ego-ego sektoral pada saat bekerja di lingkungan pemerintah dan lain-lain. Itu masing-masing sektor itu sangat ego. Mereka merasa diri paling benar. Padahal sebenarnya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang paripurna itu butuh kerjasama dari semua tim sebenarnya. Butuh kerjasama. Nah, oleh karena itu, pada saat Anda praktek atau misalnya Anda belajar di luar program studi, Anda juga bisa paham tentang ilmu lain, atau mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang Anda pelajari di program studi. Nah, ada dua hal itu yang menjadi inti dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dari Nadiem Makarim. Nah, hanya saja untuk saat ini belum diimplementasikan di perguruan tinggi kesehatan dan perguruan tinggi kependidikan. Ya, tapi saya yakin ini akan terwujud karena dibuktikan dengan instrumen pembukaan program studi baru yang dikeluarkan tahun 2020 mewajibkan semua perguruan tinggi baru itu atau semua program studi yang diusulkan itu harus mengusung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya jelaskan saat ini. Baik, termin pertama saya tutup. Saya buka dua pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, peraturannya masih sama, sebutkan nama, dari prodi mana, dan ajukan pertanyaan.
Karena tadi 2 orang penanya dari prodi S1 keperawatan, saya harap dari prodi-prodi yang lain juga berpartisipasi aktif. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Ibu Sita Febriani Ibu dari prodi D3 Kebidanan. Ya, silakan. Silakan. Nah, dalam evolusi atau sumber daya pembelajaran itu ada perbedaan pendapat. Upaya apa saja dalam menangani pendapat tersebut itu apa saja, Bu? Maksudnya adalah upaya apa saja dalam menangani perbedaan pendapat, begitu maksudnya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. 1 orang penanya lagi. Saya, Bu. Ya, nama siapa? Dari prodi mana? Dari S1 Ibu. Dari gizi. Silahkan. Saya mau bertanya tentang perguruan tinggi. Iya, silahkan. Mengapa diadakan kerjasama dalam lembaga perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional? Baik. Kesempatan saya berikan kepada pemateri. Oke, baik Ibu Hana. Berkaitan dengan apa yang pertama tadi? Oh ya, upaya dalam menangani perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang bagaimana maksudnya? Apakah yang berkaitan dengan sistem pembelajaran, kurikulum atau apa? Yosita? Ya, Pak. Perbedaan pendapat yang dimaksud ini perbedaan pendapat yang bagaimana? Apakah dalam sistem pembelajaran atau apakah dalam kurikulum? Dalam sistem pembelajaran. Oke. Iya, Pak. Ya. Jadi begini, sebenarnya bukan perbedaan pendapat dalam sistem pembelajaran, tapi sebenarnya di situ terjadi saling mengisi. Karena tidak ada satu sistem pembelajaran pun yang benar-benar sempurna. Masing-masing punya kekurangan dan kelemahan. Dan metode-metode itu diharapkan dapat menyempurnakan itu. Jadi misalnya begini, nanti pada saat Anda kuliah, setiap dosen itu pasti dengan metodenya sendiri-sendiri. Setiap dosen itu pasti dengan metodenya sendiri-sendiri. Kemudian metode yang sama belum tentu bisa diterapkan di kelas yang berbeda. Tergantung. Nah, ini lebih pada bagaimana guru atau dosen itu melihat para pembelajar, peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa. Nah, kalau dalam ilmu pendidikan biasanya ada pretest, ada tes awal sebelum masuk mengajar. Mereka melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan rata-rata dari setiap siswa yang ada di kelas itu. Nah, kemudian dari kemampuan rata-rata itu, baru mereka menentukan metode mana yang pas. Ya, tapi karena kita berada di pendidikan kesehatan, bukan keguruan, mungkin kita tidak belajar tentang itu. Tapi paling tidak nanti Anda juga akan belajar psikologi, bagaimana menghadapi pasien dan seterusnya. Nah, kira-kira juga agak mirip-mirip. Jadi paling tidak kita tahu sedikit
siapa orang yang kita hadapi gitu. Sehingga pada saat kita memberikan informasi itu bisa diterima dengan baik. Nah, guru juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bukan pada perbedaan pendapat, tapi lebih pada saling mengisi. Karena pada dasarnya tidak ada metode yang benar-benar sempurna. Nah, bukan hanya itu saja. Kalau Anda misalnya lihat sistem kurikulum kita di Indonesia, ini berganti setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini juga sangat pusing. Apakah kurikulum yang sebelumnya salah? Tidak. Karena apa? Karena perkembangan zaman ini menuntut kita juga harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, apalagi teknologi informasi sekarang ini sudah menjamu di dalam kehidupan kita. Jadi semua sistem itu harus di-upgrade dengan cepat. Kalau Anda tertidur, maka Anda akan terlena dengan mimpi Anda. Begitu Anda bangun, orang sudah terbang, Anda masih merayap. Nah, jadi saran saya coba mungkin lebih bijak lagi dalam melihat setiap hal itu. Coba dilihat apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, dari situ Anda bisa melihat bahwa oh, ternyata sesungguhnya ini saling mengisi. Nah, nanti kalau Anda misalnya masuk pada semester 5, 6 dan seterusnya, mulai belajar tentang metodologi penelitian, perdebatan tentang teori, Anda akan melihat di situ bahwa perbedaan pendapat, kemunculan teori baru itu sebenarnya sesungguhnya untuk melengkapi yang sudah ada, bukan benar-benar berbeda. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Oh ya, mengapa di perguruan tinggi perlu diadakan kerjasama nasional internasional? Jadi begini, kita jangan jadi katak dalam tempurung, begitu. Kita harus terbuka dengan dunia luar. Kemudian jangan merasa diri paling pintar, paling hebat. Pepatah lama bilang di atas langit masih ada langit. Saya juga tidak tahu langit ini ada berapa tingkat. Tapi pepatah lama bilang begitu. Kita perlu belajar dari orang lain. Kita perlu mendengar dari orang lain. Mendengar dan belajar dari orang lain itu belum tentu dia lebih hebat dari kita, belum tentu. Tapi paling tidak bisa memberikan kita inspirasi baru untuk berbuat hal yang lain. Nah, tujuan dari kerjasama tadi saya sudah sampaikan. Tuntutan global sekarang ini. Pernah dengar ada kata MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ada yang pernah dengar itu? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, jadi saat sekarang ini ya, untuk negara-negara ASEAN, lapangan kerjanya sangat terbuka. Orang Malaysia bisa bekerja di Indonesia, orang Indonesia bisa bekerja di Malaysia, orang Thailand bisa datang mengajar di Indonesia, dan seterusnya.